Shalom teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semangat Tuhan selalu menyertai kita. Perkenalkan, nama saya Aliska. Hari Kamis tanggal 30 Januari 2026, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit menepi dari hiruk-pikuk tugas sekolah yang lagi numpuk-numpuknya. Teman-teman, pernah gak sih kalian merasa kalau jadi anak Tuhan itu susah-susah gampang? Apalagi di sekolah, kadang kita merasa iman kita itu cuma ada di dalam buku doa atau saat kita gereja. Tapi tahu nggak, ternyata ujian iman yang paling nyata itu bukan saat kita ujian agama, tapi saat kita lagi ujian matematika atau ngerjain tugas kelompok yang ribet. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Iman yang berbuah kejujuran. Mari kita baca satu ayat yang sangat populer tapi maknanya dalam banget dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Bayangkan teman-teman, Tuhan memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal yang menurut kita, cuma nyontek satu nomor doang kok, atau cuma bohong dikit soal alasan telat kumpulin tugas. Tapi di mata Tuhan, perkara kecil itu adalah latihan. Kalau sekarang kita nggak bisa jujur soal tugas sekolah, apalagi kita dikasih jabatan besar, gimana kalau nanti jadi pemimpin perusahaan atau pemimpin negara? Jujur itu memang berat. Saya tahu banget rasanya. Sekolah itu ibarat medan tempur iman. Ada tekanan dari teman-teman yang bilang, "Alah, kaku banget sih lo, cuma lihat dikit doang." Atau tekanan dari orang tua yang pengen nilai kita selalu 100. Akhirnya, kejujuran sering kita korbankan demi angka di atas kertas. Tapi, mari kita dengarkan satu lagi janji Tuhan di Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar. Artinya, waktu tangan kita gatal mau buka handphone buat cari jawaban pas ujian atau nanya ke guru sebelah, Tuhan sebenarnya lagi nawari jalan keluar. Jalan keluar apa? Yaitu ketenangan batin kalau kita sudah berusaha semampu kita. Tuhan lebih menghargai nilai 70 hasil kerja keras sendiri daripada nilai 100 hasil kerja sama yang salah. Kenapa sih kita harus jujur? Ada satu ayat di Amsal 11 ayat 13 yang bilang, orang yang jujur dipimpin ketulusannya, tetapi pengkhianatan dirusak oleh kecurangannya. Coba deh teman-teman perhatikan orang yang terbiasa curang, mentalnya bakal jadi gampang menyerah kalau ketemu kesulitan. Tapi orang yang jujur, dia punya mental baja. Dia tahu kalau gagal, ya belajar lagi. Dia tahu kalau belum bisa, ya tanya guru, bukan nanya kunci jawaban. Ketulusan itu yang bakal menuntun masa depan kita jadi lebih tenang tanpa ada rasa takut ketahuan. Saya juga mau tambahkan satu ayat lagi dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini kuncinya. Coba deh, mulai besok, kalau lagi ngerjain tugas, bayangkan kalau yang ngasih tugas itu bukan Pak Guru atau Bu Guru, tapi Tuhan sendiri. Kira-kira berani nggak ngerjainnya asal-asalan atau hasil copy paste punya teman? Pasti kita bakal kasih yang terbaik kan? Kejujuran di sekolah itu sebenarnya adalah ibadah harian kita. Saat kita jujur, kita lagi memuliakan Tuhan lewat pulpen dan kertas kita. Jadi teman-teman, renungan hari ini, sudahkah kita menjadikan iman kita hidup di kelas? Atau jangan-jangan
kita cuma jadi anak Tuhan kalau lagi hari Minggu saja. Ingat, Tuhan gak pernah minta kita jadi yang paling jenius di kelas. Tuhan cuma minta kita jadi yang paling tulus. Angka rapor bisa luntur, ijazah bisa hilang, tapi karakter jujur yang kita bangun hari ini bakal jadi fondasi hidup kita selama-lamanya. Menjadi jujur mungkin bikin kita nggak populer di mata teman-teman yang suka curang, tapi percaya kita jauh lebih populer dan disayang di mata Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan hari ini.